datang di Podcast Dentistry, podcast perdana dari Senat FKG Maranatha. Bareng sama gue Devra angkatan 2018 dan aku Yasmin dari angkatan 2020. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Devra? pokoknya hari ini kita tuh bakal ngulik-ngulik kehidupan bintang tamu kita gitu. Selain itu kita juga ntar mau main games. Seru sih kita ngulik-ngulik kehidupan narasumber kita, apalagi narasumber yang sekarang kebetulan dia teman seangkatan gue dan emang deket juga. Plus seru banget kalau kita tanya sekarang kali ya. Boleh. Kayaknya kita langsung aja panggil narasumbernya buat on cam kali ya Kak Devra. Boleh. Nah, kita sambut dulu dong Nadia Thalia Sinaga. Yuk on cam. Karena dia boleh on cam. Halo Devra, Yasmin. Nadia. Nih Yasmin, Nadia jadi bintang tamu kita. Nah, Nadia ini nih selain aktif sebagai mahasiswa kedokteran gigi, Nadia juga seorang atlet ski air. Dan di tahun 2019 bulan Desember kemarin, Nadia memperoleh medali perunggu di SEA Games 2019. Benar banget ya, Nat? Benar deh. Benar banget sih, Kak. Mengharumkan nama Indonesia banget ya, Kak. Iya, puji Tuhan dikasih kesempatannya kayak gitu. Keren. Kak Nadia ini udah berapa lama sih jadi atlet ski air? Jadi pertama kali aku mulai di ski air ini sekitar umur 7 tahun. Cuman itu kayak sekedar main-main gitu doang. Terus kalau yang baru serius ikutin tandingnya itu dari aku umur 10 tahun. Jadi kira-kira udah 11 tahun lah di dunia ski air. Wah, lama juga ya? Iya, lama banget. Tahun. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, ceritain dong gimana awal mulanya lo jadi atlet dan dari sekian banyak cabang olahraga, kenapa lo pilih ski air? Jadi kenapa gue bisa ngikut ski air itu gara-gara keluarga gue dulu emang pemain ski dari sepupu-sepupu, nyokap bokap, om tante, bahkan sampai opa gue itu dulu atlet ski air juga. Ada yang jadi akan ada kan kayak keluarga weekend ke danau, kita suka liatin keluarga kita main ski, terus ya udah lama-kelamaan kayak ngikut terus seru kebawa dia sampai sekarang gitu. Jadi berarti banyak banget yang support lo di keluarga lo karena lo main ski air ya, karena itu udah jadi kayak hobi keluarga bareng-bareng. Banyak banget yang support, bahkan dulu gue tuh sebenarnya ada minat lain kayak olahraga lain, cuman nggak disupport, yang disupport cuma ski air. Tapi berarti karena sekarang Nadia kan di ski air ya, tapi karena dia punya hobi lain nggak selain ski air gitu? Hobi lain apa ya? Nggak tahu sih dulu. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Cuman dulu pas aku SD SMP itu aku juga balet. Tapi karena nabrak sama ski sama sekolah, jadi akhirnya aku mutusin salah satu. Jadi aku cuman fokus ke ski doang gitu. Berarti emang padat ya, sepadat itu sih jadwalnya ya di ski air, makanya mungkin untuk kegiatan lain sampai nggak bisa karena dia coba gitu. Iya, padat banget dengan sekolah. Belum lagi kan bersosialisasi, ada teman-teman main. Jadi kayak nggak bisa semuanya dilakuin gitu. Tapi menarik sih, tapi gue jadi kepo sih Nat, kayak awalnya Nadia nih kayak lo masuk di bidang olahraga, kenapa tetap memilih untuk kuliah kedokteran gigi yang super sibuk dan banyak banget kehektikan dibanding melanjutkan karir jadi atlet aja? Gue nggak tahu sih kenapa awalnya gue bisa akhirnya masuk ke FKG, karena dulu tuh pilihan pertama gue bahkan bukan FKG. Dulu gue pengen sekolah yang kayak FISIP, yang kayak hubungan internasional atau manajemen, yang cepet beres lah. Cuman ngelihat keluarga gue, sepupu gue ada juga yang jadi dokter, terus kayak seru juga ya. Tapi gue nggak berharap, dulu sebelum masuk FKG tuh gue nggak berharap sehektik ini sih. Berarti karena dia jadi kepacu gitu ya, karena kan saudaranya ada yang FK, FKG meskipun padat tapi
karena tapi pada tetap bisa lanjutin gitu jadi atlet. Siapa, aku atau sepupu aku? Sepupu-sepupu karena dia yang di olahraga juga gitu. Oh, sepupu aku emang dulu ikut ski air juga. Cuman rata-rata sih setelah mereka masuk kuliah, banyak banget yang stop. Karena mereka tuh beda banget sama aku. Aku tuh ya standar-standar aja lah. Maksudnya yang kayak ikut kuliah, ada tugas, yang penting beres, ya udah. Kalau mereka tuh bener-bener ambis banget. Jadi mereka beda banget sama aku. Jadi mereka lebih memutuskan untuk bener-bener fokus ke karir mereka. Jadi mereka bener cut 100% hobi mereka. Itu sih beda aku sama sepupu-sepupu aku. Gitu. Tapi untuk sekarang tuh Kanadi gimana sih? Masih ada nggak sih jadwal latihannya gitu? Pas pandemi, apalagi pas pandemi kayak gini ya gitu. Apakah masih dilanjut untuk latihannya atau gimana? Kalau pas pandemi untuk latihan tuh jauh lebih gampang banget karena kan kayak kita cuman di rumah, dari rumah bisa langsung berangkat ke danau. Terus sekarang aku emang lagi ada pertandingan dekat-dekat ini, Castle Cup itu bulan Agustus, jadi jadwal latihannya lebih padat. Cuman pas offline dulu parah banget sih, kayak kampus selesainya jam 3 pulang ke kosan, langsung berangkat ke danau, dari danau pulang ngerjain tugas. Kadang juga waktu buat main juga kepotong gara-gara latihan sama tugas gitu. Oh, berarti kan Kak Devra kan seangkatan ya sama Kak Nadia. Berarti dulu nyaksiin ya sehektik apa gitu Kak Nadia dulu. Iya, salah satunya. Iya. Apalagi ngurus surat izin yang mondar-mandir ke ruangan mana, ke dekan, ke ini, ke wakil dekan, ke TU, ke adminnya, banyak banget itu sih gue liatin. Belum kalau mau ujian, bagi waktunya. Pokoknya Nadia tuh udah kayak pro banget buat time managementnya dia tuh. Tapi sampai sekarang gue belum terbiasa sih, Dev, dengan harus menghadapi dosen, terus dengan deg-degan bawa surat, masuk ruangan. Sampai sekarang gue masih belum terbiasa sih, masih ada rasa takutnya, terus kayak nggak enaknya, gitu. Meskipun udah berapa kali izin juga tetap ya Kak, masih tetap takut gitu izin. Meskipun udah beberapa kali, terus gue pernah mau izin kan, kayak dok, saya mau izin lagi tanding gini. Terus dokternya tuh ngeliatin doang, terus nanya-nanya nilai gue yang kayak, gimana nilai kamu, IP kamu berapa gini. Kan deg-degan banget ya ditanyain kayak gitu, seakan-akan nggak dibolehin. Ternyata dokter-dokternya emang support banget sih untungnya. Nah, kan ngomong soal yang kayak lo izin tuh ada banyak syarat kayak nilai lo harus gimana. Nah, pernah nggak ada di masa kayak lo nilai lo tuh anjlok dan remet dan lo tuh gimana? Oh, pernah banget. Ini gue inget banget, ini semester 3. Semester 3. Gue kebetulan nabrak sama SEA Games. Terus di situ awalnya tuh training campnya di Jakarta, di Danau Sunter. Jadi ya udah gue bisa pulang pergi Jakarta Bandung. Jadi misalkan Senin sampai Jumat gue di Bandung, Jumat sore gue pulang ke Jakarta, latihan weekend sampai Minggu balik lagi ke Jakarta. Itu berjalan selama 2 minggu. Cuman ternyata setelah 2 minggu itu gue dapat info dari ketua pelatih gue di ski air ini kalau pelatihan ini bakal dipindahin ke Filipina, which is nggak mungkin kan kalau gue weekdays di Bandung terus setiap weekend gue berangkat ke Filipina, kan nggak mungkin, kayak buang-buang biaya banget. Jadi gue memberanikan diri untuk izin 1 bulan ke Filipina. Nah di situ tuh bener yang kayak gue ngejar tugas, ujian. Gue bahkan di Filipina pulang dulu ke Jakarta, ke Bandung buat ikutin ujian. Terus baru berangkat lagi ke Filipina. Cuman emang nilai gue di semester itu bener-bener jatuh banget. Berarti buat perbaikinnya karena dia sempat harus ngulang dong. Kalau untuk mengulangi matkulnya enggak. Tapi rata-rata aku remedial gitu. Jadi ikutin ujiannya nggak lulus,
remet, tapi untungnya pas remet bisa gitu. Jadi bener-bener nilai aku bener-bener di rata-rata banget pas itu. Semangat sih. Karena gue tahu lo bisa semangat dengan tanding, dan apalagi sekarang udah semester akhir, which is nyusun skripsi. Tapi ngomong-ngomong, Iya. support system lo aman kan? Pacar gitu. Support itu Nadia udah punya aman. pacar Kenapa? kan? Nadia udah punya pacar. Anak FKG juga nggak? Kalau udah punya pacar anak FKG? Ada, Spill dong. cuma bukan anak FKG. bukan Awalnya tuh anak maba masuk FKG, gue tuh yang kayak keren juga ya kalau misalnya punya pacar satu fakultas gini. Ternyata nggak ada sama sekali yang nyantol atau kayak even tertarik atau gimana. Jadi nyantolnya ke anak di luar FKG, bahkan di luar kampus. Bahkan di luar kampus. Boleh tuh kasih spill-nya dong, karena dia anak mana gitu. Boleh di spill, jadi kayak bisa siapa tahu yang denger nih kan ada yang penasaran sama Nadia, jadi tahu oh Nadia udah punya pacar anak ini, atau mungkin oh yaudah deh gitu, atau mungkin bisa jadi mengikuti kayak coba spill dong. Dia bukan anak FKG, bukan anak Maranatha, cuman di salah satu kampus di Bandung. Dia ini gak sangkatan sama gue, beberapa tahun di atas gue. Dan dulu pas dia mau masuk kuliah, pas lulus SMA, dia fun fact nih ya, dia pernah tes di FKG Maranatha dan dia keterima, tapi gak diambil sama dia. Wah, kalau keterima udah satu kampus. Iya, makanya kalau keterima kan kayak tapi kalau misalkan dia keterima di FKG, belum tentu nyantol sama dia, Nat. Kalau dia ngambil di FKG pada saat itu tuh, belum tentu lo nyantol sekarang. Kayaknya nggak mungkin sih, soalnya kalau misalnya nih ya, menurut gue kalau misalnya dia lihat cewek-cewek di FKG, which is anak FKG cantik-cantik semua ya nggak? Kalian setuju nggak sama gue? Setuju. Cewek-cewek lebih banyak lagi dominan. Salah satu anak FKG dan nggak mungkin gue. Iya, dominannya aja cewek-cewek. Fakultas kebanyakan gadis. Nah, tapi sekarang kan, Nat, ini gue ganti topik lagi nih. Sekarang kan pandemik ini kan lagi ditambah cuaca yang nggak bisa diprediksi gitu. Entah hujan, tiba-tiba panas. Terus masih latihan nggak kalau hujan? Sebenarnya bisa sih latihan pas hujan. Cuman nggak terlalu fokus aja, terus kayak sakit gitu loh hujan kena kulit. Jadi prefer enggak. Apa yang bikin lo males buat latihan? Kayak satu titik, anjir males banget nih hari ini latihan, yang bikin bener-bener nggak pengen latihan tuh apa? Alasan kayak, mungkin adalah satu titik kayak lo bosen, atau mungkin karena lo udah capek banget, atau karena lo pengen ya udah bolos latihan, atau gimana? Yang bikin lo kesel sama latihan? Kalau latihan, gue semangat sih kalau latihan, karena menurut gue itu adalah kesempatan gue buat refreshing. Jadi gue anggap kayak ini refreshing buat gue. Jadi gue nggak pernah melihat kalau latihan itu beban buat gue. Cuman kalau misalnya yang bikin gue, iya pelarian gitu, hiburan. Cuman yang bikin gue malas latihan ini, kalau misalkan cuacanya, ini balik lagi ke cuaca. Kalau misalnya angin, itu nggak enak banget, airnya tuh bumpy banget, jadi kayak lompat-lompat gitu loh, jadi nggak enak. Itu doang sih yang bikin gue males. Tapi kalau jenuh gitu, ada sih beberapa kali, tapi nggak sering. Lo kalau di Bandung latihannya berarti di mana, Nat? Di Padalarang, di Kota Baru. Di perumahannya itu yang di belakang-belakang ada danau. Kadang gue juga, teman-teman gue yang merantau nih ke Bandung, kan kalau weekend suka bosen gitu kan, kayak aduh kemana lagi, udah gue ajak teman-teman gue nih, kayak kadang Devra, Dita, gue ajak ke Padalarang buat refreshing, lihat danau, lihat alam, jadi nggak cuma lihat laptop doang di kosan. Berarti dengan kegiatan karena dia yang banyak ya, dengan latihannya, dengan tandingnya, tapi karena dia tetap bisa lanjutin kuliahnya nih, bahkan sekarang karena dia udah tahun terakhir ya, karena dia di FKG gitu. Coba dong karena dia bisa kasih tips gitu, manajemen waktu yang baik gitu, ala karena dia buat tetap balance antara kegiatan-kegiatan yang saat ini dijalani dengan kuliah. Karena pasti yang dengerin pengen juga dan kepo juga ya, pengen dapet motivasi sama insight baru. Karena pasti kita bakal prepare, Nat, balik lagi ke offline. Siapa tahu kan
ada yang dengerin pengen ngembangin bakat tapi pengen ngelakuin banyak hal cuman mengurunkan niatnya karena takut gak bisa ngeimbangin waktu dengan kuliah. Bahkan gue sampai sekarang pun kalau dibilang time management gue bagus, sebenarnya nggak juga ya. Kadang gue bener-bener ada tugas, kepepet banget, baru selesai. Cuman yang gue tahu, yang pasti kewajiban itu selalu nomor 1. Jadi kalau misalkan lo ada tugas kampus, itu lo harus selesai dulu semuanya sebelum lo melakukan kegiatan lo yang lain. Jadi nggak keteteran banget. Itu doang sih yang gue tahu. Yang penting lo tahu tanggung jawab lo apa yang nomor 1, lo lakuin itu dulu. Kalau udah selesai baru lo bisa have fun atau ngelakuin kegiatan lo yang lain. Gitu doang sih. Basic banget. Tapi di tengah kayak lo latihan dan kuliah, lo ikut organisasi nggak sih? Organisasi dulu gue ikut tahun berapa ya itu? 2019 sampai 2020 gue ikut BPM. Terus beberapa kali juga gue ikut jadi panitia. Gue pernah sekali ikut panitia diskusi publik. Terus Fluoride. Ya, gue dulu pernah jadi panitia Fluoride juga. Makin ini ya, nge-spare waktunya banyak banget. Sibuk gak pas organisasi itu? Atau nggak yang begitu sibuk dalam bidang lo itu? Enggak sih, enggak gimana sibuk. Untungnya juga gue lagi nggak ada kesibukan skier juga, jadi gue bisa, jadi cuma membagi waktu antara kuliah sama organisasi doang, jadi ya nggak sibuk-sibuk banget. Nah, balik lagi ya tadi ke time managementnya gitu ya. Aku setuju sih sama Kanadia ya tadi. Kalau misalkan yang terpenting sih kita tahu dan kita harus beresin dulu kewajiban kita. Jadi sebenarnya balik lagi ke skala prioritas dan kita tahu porsi kita untuk ngejalanin semua itu tuh kayak gimana gitu ya Kak Devra. Bener banget Yasmin. Tapi kalian di sini juga organisasi kan? Gue organisasi Senat, termasuk Senat sama PSM KGI. Pada tau PSM KGI nggak? Yasmin tau PSM KGI? Tahu, tapi itu eksternal gitu ya Kak? Maksudnya berhubungan sama eksternal gitu kan Kak? Ya, ada internal dan eksternal sebagai jembatan. Dengar-dengar deh PSM KGI ini banget kan, sibuk banget. Nah, kalau lu sendiri gimana bagi waktunya? Kalau gue untung kebetulan bagian komisi D itu kayak tentang lebih ke apa sih kayak IG, lebih ke yang lebih gitulah. Nah, kebetulan gue di PSMG itu bagian megang admin IG-nya. Jadi nggak yang paling sibuknya lebih ke main gadget. Gue bakal harus standby HP yang tiba-tiba harus ngepost feeds tiba-tiba jam 12 malam atau ngebalesin DM, ngajakin kerja sama, itu sih sibuknya. Bukan sibuk yang harus pindah-pindah rapat ke sini. Dan itu kan dari mahasiswa seluruh Indonesia kan. Waktunya itu ada WIB, ada yang di WITA. Jadi kayak harus jadi harus tiba-tiba meeting di kitanya jam 10 malam, merekanya jam berapa. Jadi susahnya paling sibuknya di situ. Selalu gitu sih. Kalau Yasmin, kamu angkatan berapa sih? 20 kan ya? Aku angkatan 2020 baru masuk. Aku organisasi nih baru cuman Senat aja sih Kak. Gitu karena kan baru juga dan aku nggak bisa ngikutin. Makanya aku pas dengar Kanadia, berarti kayaknya aku masih bisa untuk kayak ikutan panitiaan atau organisasi, Pak. Bisa dong. Coba tuh kayak Devra, PSM KGI, tambahin lagi kesibukan kamu biar seru. Iya. Kanadia, aku pengen tahu dong fun fact nih dari Kanadia gitu. Misalkan Kanadia anaknya suka banget pedas atau Kanadia nggak bisa tidur kalau misalkan nggak ada guling kayak gitu. Ada nggak sih fun fact gitu dari Kanadia? Ada, tapi ini aneh banget sih. Gue tuh suka banget tidur pakai handuk basah. Nggak kayak lembab jadi, gitu, Pak. Tapi enak tau, jadi dingin. Kayak misalkan habis keramas nih malam-malam, terus basah. Orang kan biasanya habis itu ngeringin rambut atau handuknya itu digantung. Nah kalau aku enggak, aku suka banget tidur dengan rambut basah dan tidur sama si handuk basah ini. Apa lo nggak pusing gitu, Nat? Maksudnya itu kan lembab dengan dibekep gitu dan lo tidur. Nah itu yang gue bingung, karena orang selalu bilang, ih tar masuk angin tau gini, tapi gue enggak, biasa aja. Itu enak banget, kayak dingin, adem.
kebiasaan dari kecil sih itu. Berarti emang bener fun fact ya, karena kayaknya ini karena dia doang gitu. Biasanya kan orang masuk angin gitu, Kak. Kita nih sambil kayak santai dulu kali ya, kita main games, kayaknya seru. Aku punya games nih buat Kanadia. Gamesnya gampang aja sih, Kak. Ini kita main This or That, nanti Kanadia pilih yang Kanadia banget, dan Kanadia kasih alasannya dari yang Kanadia pilih. Gitu, Kak. Iya, oke. Oke, yang pertama, bangun telat atau begadang sampai pagi? Begadang sampai pagi sih. Soalnya kalau misalnya telat, dapat tugas lagi, ribetin diri lagi. Jadi mending tahan aja deh sampai pagi daripada telat. Tapi jam tidur keganggu, jadi nggak apa-apa ya, Kak? Enggak sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Ngantuknya di kelas. Berarti tidur sambil belajar gitu. Ini buat Enggak dong. dokter-dokter kalau yang dengar, berarti Nadia nih pas kuliah tidur, Dok. Enggak dong. Yang kedua nih, Kak, masak di rumah atau order makanan? Masak di rumah sih. Soalnya aku anak ngerantau. Jadi kalau bisa masak dan hemat duit, kenapa tidak? Karena dia suka masak apa biasanya? Apa ya, yang simple aku tuh nggak jago masak. Yang penting bahannya ada cabai, bawang, garam, udah. Soalnya dia garam sering banget ada. saya, Dev ada cabai nggak, Dev ada ini nggak? Ya nggak ada, Nat, belum belanja. Ada. Karena kita sekosan juga, Yasmin. Jadi kayak ngeliat dia masak, oke masak ini. Jadi Kak Deva dan Kak Nadia sedekat itu ya? Kayak udah tahu gitu. Dekat, kita dari maba. Dari maba itu sekosan. Bahkan sebelum kita masuk kuliah aja udah kenal. Dulu kita teman gereja di Jakarta. Terus pas itu kita kayak tahu gitu loh. Oh lu FKG Maranatha juga. Terus akhirnya nyari kosan juga bareng. Ya, berarti dunia sempit juga ya, Kak? Iya lumayan Jadi, sempit. Gue juga gak tahu kenapa bisa satu kampus. yang ketiga, baca buku atau main game? Nggak dua-duanya sih sebenarnya. Cuman aku kayaknya bakal lebih milih baca buku deh. Soalnya kayaknya karena dia bukan tipe yang gamers gitu ya. Kan banyak kegiatan juga kan gak ada waktu buat main game. Aku nggak bisa banget main game. Aku ada satu game di HP aku namanya Blok Kudoku. Tahu nggak sih yang warna biru putih? Terus kayak cuma disusun-susunin gitu doang. Itu pun jarang banget aku sentuh. Oke. Terus yang keempat, streaming drakor atau nonton TV series? Nonton TV series. Ini maaf ya buat penggemar drakor, tapi aku nggak suka drakor atau K-pop atau drakor seru loh, kayaknya coba tonton. Aku pernah coba, soalnya aku punya teman yang suka banget drakor. Terus aku nonton ini, apa sih judulnya Haze gitu deh pokoknya. Terus itu doang drakor yang aku suka. Terus aku pernah nyoba buat nonton drakor lagi. Oh aku tuh males banget baca subtitle, makanya aku nggak bisa. Kalau Kak Devra suka nggak nonton drakor, Kak? Enggak, aku juga sama kayak Nadia. Udah mencoba buat kayak apa sih yang bikin orang tuh kayak tergila-gila dan suka. Tapi pas yang kayak nonton awalnya kayak nggak tertarik, udah gitu habis itu. Sama kayak K-pop juga nggak begitu ini sih. Gue tahu siapa sih yang Devra suka. Devra tuh kalau bisa gue masuk ke kamar kosannya, dia suka nonton orang di YouTube gitu kayak apa ya, Gofar, Danila. Nah dia suka banget kayak gitu. Gitu ya, Kak? Gitulah. Daripada drakor, orang nggak ngerti. Males juga sih, karena ada suara dan mukanya mirip-mirip kalau menurut gue ya, Korea. Jadi kayak gue nggak bisa bedain karakter dan sifat di dalam itu film itu. Iya sih. Terus yang kelima, langganan Netflix atau YouTube gratis? Langganan Netflix. Netflix itu menurut aku lebih ini sih, lebih dibutuhkan kalau lagi gabut. Oh ini ada fun fact lagi. Aku tuh lagi tergila-gila banget sama Friends. Itu ada 10 season. Aku udah nonton
season 1 sampai season 10 berulang kali 3 kali selesai, dan sekarang aku random nontonnya. Jadi kayak sebelum tidur atau lagi misalkan lagi ngapain ya. Aku lagi suka ini loh, ngelukis yang di nomor-nomorin itu. Aku ngelukis, aku sambil nonton Friends. Itu fun fact lagi sih. Aku suka banget sama Friends. Sampai tergila-gila. Lo kalau makan harus ada yang ditonton kan, Nat? Biasanya kan gitu kan orang-orang kayak, makannya harus ada yang ditonton gitu. Nah, yang gue nonton tuh Friends. Padahal gue tahu orang ini udah mau ngomong apa, Padahal udah ini mau diulang ngapain. berkali-kali. Berkali-kali dari season 1 sampai 10 udah 3 kali gue ulang, itu masih gue tonton. Aku bisa nggak bosan gitu ya karena dia. Kalau aku sih kayaknya nggak bisa nonton film gitu yang udah pernah ditonton. Nggak tahu, bahkan sampai kayak temen-temen aku sekarang kayak, oh si support system aku ini, dia yang kayak, apaan sih kamu nonton Friends mulu, nggak bosen apa, udah gini-gini, tapi nggak tahu, seru aja. Oke, next ya karena dia pilih Instagram atau TikTok. Apa ya, kayak TikTok deh, soalnya TikTok tuh banyak banget hiburan, nggak sih, kayak ada orang yang ngelawak, ada kata-kata mutiara, atau enggak kadang kita bisa liburan virtual di TikTok, tapi kalau misalnya di IG tuh ya udah kita cuma ngeliatin kehidupan orang gini. Lama-lama bosen juga sih. Iya sih benar. Nah aku ngeliatnya kayaknya Instagram rata-rata orang udah nggak terlalu aktif ya Kak. Iya, Apa jarang sekarang banget orang jahit tahu di Instagram. Tapi kayak di TikTok itu juga apa ya, benefitnya kita bisa ngelihat kayak, oh ternyata ada loh orang yang unik kayak gini gitu. Karena TikTok kita jadi tahu. Iya, soalnya TikTok lebih luas dia wawasannya. Banyak bisa belajar juga, belajar suatu hal yang baru. Sedangkan Instagram kan paling teman-teman kita atau kita artis-artis siapa gitu yang udah di follow. Bahkan gue belajar masak dari TikTok awalnya. Banyak sih itu TikTok punya ide-ide. Banyak sih. Dan gampang-gampang diikutin. Iya. Oke, next karena dia pilih belajar olahraga baru atau belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing. Aku dari dulu pengen banget punya bahasa di luar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Aku tuh pengen banget belajar bahasa Perancis, entah kenapa. Tapi sekarang lo bisa megang berapa bahasa, Nat? Selain Indonesia? Atau kayak Indonesia juga bisa sih, kayak mungkin bahasa, lo kan Manado atau Batak gitu. Bisa bahasa apa aja? Indonesia sama Inggris. Kalau di Indonesia gue bisa bahasa Manado. Gue ngerti banget bahasa Manado. Soalnya nyokap gue Manado, bokap gue Batak. Bahkan nama belakang gue Batak, Sinaga. Cuman gue nggak tahu satu kata pun dari bahasa Batak. Bahasa Mandarin lo nggak bisa, Nat? Nggak bisa sama sekali. Tapi Inggris gue bisa bilang gue cukup baik di bahasa Inggris. Oh, gue punya cerita tentang bahasa Inggris ini. Jadi dulu semester berapa gue nggak inget. Pokoknya di kampus deh. Harusnya lo ada sih pas ini. Jadi salah satu dokter ini nyuruh lo ngomong ya. Iya, jadi salah satu dokter ini itu dia lagi jadi fasilitator gue fasilitator tutor gue minggu itu. Terus emang ada yang bahasa Inggris itu dan gue baca gini, terus emang Inggris gue fluent kan. Udah, terus di kelas gede, dia di PPT dia tuh ada bahasa Inggris. Terus ini sebenarnya setengah memalukan, setengah agak membanggakan buat diri gue sih. Karena akhirnya dinotis gitu sama dokter. Jadi dokter ini di kelas gini, di sini ada yang namanya Nadia nggak? Angkatan 18 kan ini. Terus akhirnya aku angkat tangan dong. Saya dok, kenapa dok? Oh iya, Nadia nih bahasa Inggrisnya bagus. Nadia tolong dong bacain PPT ini. Terus aku yang kayak, sebenarnya bangga, cuman malu juga diliatin teman-teman. Tapi bangga sih Kak, harusnya kan keren sampai kayak dokternya notice nih. Berarti karena dia emang
Inggrisnya bagus gitu loh Kak, berarti dengar. Iya, cuman aku tuh termasuk malu kayak buat apa presentasi atau apa-apa di depan kelas tuh aku pemalu banget, aku nggak jago. Oke deh. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak Nadia ya. Belajar masak atau belajar make up? Belajar masak sih. Iya, belajar masak. Karena aku tuh orangnya suka banget makan, tapi aku nggak suka banget keluarin duit. Jadi itu adalah suatu opportunity buat aku untuk belajar masak. Kalau makeup, aku nggak terlalu gimana-gimana sih sama makeup. Yang penting nih kalau ngampus, alis sama lip tint. Dah, Pantang pergi sebelum alis jadi. bener banget. Bahkan nih ya, gue pernah telat bangun mau tutor, ya udah gue bawa alis, berangkat di ruang tutor, pas banget sebelum dokter masuk, gue ngalis dulu. Last minute lah. Sudah. Last minute, tapi harus dilaksanakan itu. Berarti harus banget ya di alis tuh, bener-bener kayaknya cewek tuh harus banget gitu di alis. Itu kayak penting banget gitu. Harus banget. Aku iri banget sih sama cewek yang alisnya tuh udah bagus dari lahir, yang tinggal di threading doang. Terus udah cakep. Jadi dia keluar udah tinggal gini aja, nggak perlu makeup. Ya sih benar. Oke, games dari aku segitu aja sih. Thank you banget buat Kak Nadia. Udah sempetin waktunya di podcast pertama ini ya Kak Devra. Ya keren banget, soalnya pasti ini apa ya, banyak maksudnya kayak orang jadi belajar buat dia, maksudnya kayak lo aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Gue jadi buat patokan dan motivasi. Berguna sih lo Nat, seenggaknya buat orang lain. Motivasi. Berguna banget. Ini artinya podcast pertama banget ya? Iya, episode pertama, terus bintang tamunya lo, jadi wah. Ini namanya ya guys, podcast 3. Benar. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin, semoga nih kalian bisa dapat insight baru dari Kak Nadia ya. Intinya kalau soal manajemen waktu, balik lagi ke skala prioritas dan kewajiban kalian harus tetap dijalani. Karena contoh aja dari Kak Nadia tetap bisa jalani kegiatannya bersamaan sama kuliah gitu. Jadi buat kalian yang mau berkegiatan juga nggak mungkin nggak ada halangan lah. Kalian pasti bisa untuk tetap beriringan sama kuliah gitu, sama kewajiban gitu ya Kak Devra. Betul. Wish aku nih buat podcast 3, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, sukses terus di podcast 3. Semoga lancar terus, turun menurun terus sampai nggak berhenti pokoknya. Amin. Thank you banget ya buat Kak Nadia yang udah sempetin waktunya, dan buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di next episode di podcast Dentistry. Saya FKG Maranatha. Dadah semuanya. Bye-bye.